Eternal Secret King, Chapter 66. Bab 66, Seekor Kera. Ketika dia melihat pria angkuh dan wanita berbaju putih jatuh ke dalam jurang, Su Zimo akhirnya mengerti satu hal. Mereka yang jatuh ke dalam jurang pasti tidak akan mati. Karena mereka berdua memiliki akar roh varian dan master puncak dari puncak etiril sudah mengetahuinya, tidak mungkin mereka dibiarkan mati. Namun, Su Zimo tidak tahu apa yang akan dihadapi oleh mereka yang jatuh ke dalam jurang. Bergeser secara horizontal, Su Zimo mengelak dari garis pandang bangau dan terus mempercepat puncaknya. Meskipun dia hanya memiliki satu tangan, kakinya lincah seperti jari-jarinya setelah melepas sepatunya. Menggali diri ke dinding puncak, dia terus mendaki dengan mantap. Derek itu memiliki indera yang sangat tajam. Dengan kepakan cepat, itu muncul di atas kepala Su Zimo dan berteriak, menatapnya dengan ekspresi mengejek seolah-olah mengejek permainan kecilnya yang berusaha menghindarinya. Pria dan bangau itu akhirnya bertemu. Di puncak yang diselimuti oleh roh ki di tempat lain, dua pembudidaya parubaya yang anggun duduk berhadapan satu sama lain. Mereka berdua mengenakan jubah putih dan salah satu dari mereka memiliki lambang pedang terbang yang terukir di lengan bajunya sementara yang lain memiliki lambang segi enam. Keduanya menyesap teh dengan malas. Di samping mereka berdiri seorang anak kurus yang sedang menceritakan sesuatu dengan penuh semangat. Akar roh varian. Dua dari mereka. Salah satu dari mereka meletakkan cangkir tehnya dan berbalik untuk bertanya, ekspresinya sedikit berubah. Anak kurus itu mengangguk dengan marah. Kultivator lainnya bertanya, akar roh apa itu? Satu adalah angin dan yang lainnya adalah es. Mendengar itu, kedua pembudidaya itu saling bertukar pandang dan tersenyum, tampak senang. Wen Xuan, puncakmu akan menghasilkan dua orang jenius lagi. Ada 6 puncak ke puncak etiril di mana yang tertinggi di antara mereka adalah puncak etiril sejati yang terlihat oleh dunia luar. Di sekelilingnya ada 5 puncak lainnya, spirit, eliksir, talisman, arai dan weapon. Kultivator yang dikenal sebagai Wen Xuan, yang memiliki lambang pedang terbang timbul, adalah Master Puncak Spirit Peak. Orang lainnya adalah Xuan Yi, Master Puncak Arai Peak. Secara alami, siapapun yang bisa menjadi Master Puncak pastilah inti emas yang disempurnakan. Meskipun semua puncak memiliki spesialisasi mereka, Spirit Peak adalah yang terkuat di antara mereka dengan murid terbanyak. Karena mereka sangat menghargai bidang kultivasi, semua yang mereka pelajari dan berikan adalah teknik membunuh. Jika ada varian dan akar roh surga, kemungkinan besar mereka akan dipilih oleh Spirit Peak. Wen Xuan tersenyum dan berdiri. Aku akan melihat berapa banyak kesengsaraan dari tahap hidup dan mati yang bisa dilewati oleh keduanya. Jangan khawatir, mereka yang memiliki akar roh yang berbeda diberkati oleh takdir. Mereka secara alami akan dapat melewati kesengsaraan hidup dan mati. Ekspresi menggoda berkedip-kedip oleh mata Master Puncak Xuan Yi saat dia bercanda, lihat betapa cemasnya kamu. Di mana sikapmu sebagai Master Puncak? Ayo, bergabunglah denganku untuk melihatnya. Dengan tawa yang hangat, Wen Xuan menarik pergelangan tangan Xuan Yi dan ingin pergi bersama. Menggelengkan kepalanya, Xuan Yi merunduk dan tertawa. Aku tidak pergi. Bukankah aku akan menyusahkan diriku sendiri dengan melihat puncak rohmu mengambil semua talenta bagus? Saat itu, seorang anak gemuk-gemuk berlari dengan gusar. Tuan P Puncak, ini buruk. Kedua Master Puncak saling bertukar pandang, tampak terkejut. Mengapa kamu di sini juga, saudara junior? Anak kurus itu bertanya. Berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki, anak gendut itu melambaikan tangannya yang kaku dan berteriak, pemimpin puncak, gerbang pengujian roh meledak. Meledak, Xuan Yi dan Wen Xuan saling memandang bingung. Wen Xuan bertanya, mengapa bisa meledak? Seseorang menghancurkannya. Tidak, anak gemuk itu menggelengkan kepalanya sebelum mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, tunggu, tidak. Kedua Master Puncak benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Bicaralah dengan benar, Wen Xuan berteriak dengan ekspresi serius. Anak gendut itu tidak bisa tidak mengingat kata-kata cendekiawan itu. Secara naluriah, dia mengulangi, mungkin karena gerbang pengujian roh telah bertahan dalam cuaca buruk untuk waktu yang lama tanpa perawatan yang tepat, itu sebabnya rusak. Bam, Wen Xuan menjentikkan kepala anak gendut itu. Aduh, mencengkeram kepalanya, dia mengerutkan bibirnya dengan sedih. Omong kosong, Xuan Yi tidak bisa menyembunyikan senyumnya saat dia terkekeh. Siapa yang mengajarimu itu? Saya yakin Anda tidak memikirkannya sendiri, bukan? Seorang sarjana mengatakan kepada saya itu, jawab anak gemuk itu, tapi saya pikir apa yang dia katakan masuk akal juga. Dan dia bahkan berbaik hati meminta saya mengingatkan sekte untuk menjaga struktur lama kita sehingga. Bam, namun film lain, seketika, benjolan besar dan bengkak muncul di dahi anak gendut itu. Dia hampir menangis ketika dia bertanya dengan mata berkaca-kaca, Pitmaster, mengapa kamu memukulku? Kau terlalu bodoh, nak. Suatu hari, Anda bahkan mungkin akan menghitung uang untuk pria yang menjual Anda. Xuan Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Wen Xuan berbicara dengan tegas, ceritakan seluruh rangkaian acara. Jangan sembunyikan apapun dariku. Ada sarjana ini membawa busur dan pedang. Dia datang ke depan gerbang pengujian roh dan itu menunjukkan akar roh api, jawab anak gendut itu. Melanjutkan, tapi, gerbang pengujian roh tidak mengizinkannya masuk. Cendekiawan itu kemudian melanjutkan menerobos dan gerbang pengujian roh meledak. Wen Xuan dan Xuan Yi mengerutkan kening dan bertukar pandang, masih bingung. Wen Xuan langsung bertanya, apakah kamu yakin itu akar roh api? Ya, anak gendut itu langsung menjawab, Pitmaster, kamu harus percaya padaku. Meskipun aku bodoh, aku masih bisa mengatakan bahwa itu adalah akar roh api. Itu aneh, Xuan Yi tidak tahu apa yang terjadi. Setelah hening sejenak, Xuan Yi berbicara, Wen Xuan, aku akan menemanimu untuk melihat apa yang terjadi dengan cendekiawan ini. Tanpa menggunakan senjata roh apapun, keduanya melayang di langit dan dengan membalik jubah mereka, membawa kedua anak itu bersama mereka menuju bagian depan puncak. Tak lama kemudian, mereka berempat tiba di tempat gerbang pengujian roh berada. Itu memang rusak. Xuan Yi menatap bongkahan batu di bawahnya di mana gerbang pengujian roh pernah berdiri dan bergumam dalam hati. Wen Xuan bertanya, di mana cendekiawan itu? Dia sudah pergi, anak gendut itu melihat sekeliling. Tiba-tiba, Xuan Yi menjawab, tidak, mereka sedang berada di puncak. Formasi 8 distresses dari jurang telah diaktifkan. Ya, keduanya dengan varian Spirit Root sudah ada di sana. Wen Xuan buru-buru bertanya, berapa banyak kesengsaraan yang mereka berdua lalui? Mereka sudah melewati 2, hidup dan mati. Kamu bisa tenang sekarang, kan? Xuan Yi terkekeh. Setelah berhenti sebentar, Xuan Yi menggelengkan kepalanya. Tunggu, cendekiawan pembawa busur dan pedang tidak melewati formasi 8 distress. Dia mungkin sudah pergi karena takut.
Wen Xuan mendengus lembut. Pemuda tak dikenal ini muncul dan menghancurkan gerbang pengujian roh sekte etiril kami dan pergi begitu saja. Kurang ajar. Gak, gak. Saat itu, panggilan tergesa-gesa dari bangau terdengar dari balik awan. Wen Xuan dan Xuan Yi mendongak. Jauh di atas, sesosok tubuh bergerak dengan gesit di sekitar dinding puncak tanpa terjatuh. Meski menghindari serangan bangau, sosok itu masih mendaki ke puncak dengan cepat. Bahkan dengan penglihatan inti emas yang disempurnakan, mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena jarak antara mereka dan ujung puncak. Xuan Yi, lihat, ada kera. Wen Xuan berkata sambil menunjuk ke bayangan hitam di puncak. Eternal Secret King, Chapter 67. Bab 67, Upaya Penuh Menghadapi. Mendengar itu, Xuan Yi tertawa. Fufu, kera yang tajam. Bahkan dia tahu bahwa kami adalah salah satu dari 5 sekte utama dinasti Zhou besar dan itulah mengapa dia ingin diterima sebagai murid dari sekte kebetulan ini. Ya, kera itu cukup gesit. Saya bertanya-tanya berapa lama itu bisa bertahan di bawah serangan Lil Bangau kami. Mendengarkan, Lil Bangau sepertinya marah, haha. Kera yang malang, ayo, mari kita periksa. Wen Xuan dan Xuan Yi sama-sama tersenyum dan santai saat mereka melayang menuju puncak masing-masing membawa seorang anak. Saat mereka mendekat, Wen Xuan dan Xuan Yi menemukan senyum mereka menghilang saat mereka merobek lapisan kabut. Sebaliknya, sepertinya mereka menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Setelah hening sesaat, bayangan hitam itu, sepertinya bukan kera. Xuan Yi menunjuk ke sosok hitam yang mendaki ke puncak saat dia terbatuk dan bertanya dengan ragu. Ya, sepertinya manusia. Wen Xuan tersenyum datar, terlihat canggung. Keduanya tidak bisa tidak merasakan wajah mereka memerah setelah melakukan kesalahan mendasar seperti itu meskipun menjadi master puncak. Tapi sebenarnya, tidak heran mengapa mereka salah. Dari kejauhan di mana sosok hitam itu keruh, ia melompat ke kiri dan ke kanan seperti kera yang lincah. Meskipun keduanya adalah inti emas yang disempurnakan dengan pengetahuan yang sangat banyak, mereka tidak akan mengira bahwa sosok itu adalah manusia. Saat mereka semakin dekat, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Itu, sepertinya bukan manusia. Ya, ada dua. Setelah lagi keheningan sesaat, Wen Xuan hanya bisa menggerutu dengan sedih, apa yang salah dengan orang itu? Jika dia ingin mendaki puncak, biarlah. Kenapa dia bahkan membawa lemak bersamanya? Tunggu, pria itu juga membawa busur dan golok. Bukankah aku baru saja mendengar seseorang dengan dandanan itu? Xuan Yi berkomentar tiba-tiba. Saat itu, anak gendut di samping Wen Xuan menunjuk sosok itu dengan penuh semangat dan berteriak, Pikmaster, itu dia. Itu sarjana. Di puncak gunung yang terjal. Setiap kali burung bangau itu mengepakkan sayapnya, Su Zimo menempel erat ke dinding dengan jari dan kakinya menggali dalam-dalam ke bebatuan. Terhadap jari-jari Su Zimo, batu-batu kokoh itu tampak selembut tahu. Untuk manusia manapun, mereka harus menemukan tempat yang bisa mereka injak jika ingin mendaki puncak. Namun, tidak demikian halnya dengan Su Zimo. Jika bukan karena bangau menghalangi jalannya, puncak yang dia panjat akan mirip dengan tanah datar baginya. Sampai sekarang, semua manusia setelah Su Zimo telah jatuh karena sayap bangau, dia adalah satu-satunya yang masih mendaki. Tepatnya, ada 2 manusia yang tersisa, dia juga membawa sedikit lemak. Mata bangau itu bersinar dengan amarah saat ia berteriak. Melonjak ke langit, ia menukik ke arah Su Zimo dengan cakarnya yang tajam. Itu adalah penyelaman yang kejam. Su Zimo ingin menghindar tapi sudah terlambat. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba melepaskan tangannya saat dia bergoyang berbahaya di udara. Dia kemudian mengulurkan tangan dan membenamkan dirinya ke dinding sekali lagi. Patah. Sebuah batu besar di atas kepala Su Zimo hancur menjadi debu oleh cakar tajam bangau saat semuanya berhamburan ke wajahnya. Namun, dia tidak menyadarinya. Ketika beberapa batu menghantam tubuh si kecil gendut, tubuh gemuk itu jelas bergetar. Tiba-tiba, Su Zimo menyadari sesuatu saat dia mengayunkan lemak kecil di udara dan berteriak, berhentilah berpura-pura atau aku akan menjatuhkanmu. Mata kecil gendut itu terbuka lebar saat dia menjawab dengan tergesa-gesa, tolong jangan menakutiku, kawan. Saya tahu kesalahan saya sekarang. Apakah kamu masih ingin mencapai puncak? Su Zimo bertanya dengan cepat. Ya, tentu saja. Pegang punggungku sendiri. Jangan salahkan aku jika kamu jatuh. Ya, lemak kecil itu bergerak cepat dan melingkarkan lengan dan kakinya di leher dan pinggang Su Zimo seperti gurita. Dengan begitu, meskipun Su Zimo masih membawa orang tambahan, dia memiliki kedua tangan untuk bekerja. Pada awalnya, serangan bangau itu tidak ganas. Jelas bahwa tujuannya bukan untuk melukai, itu hanya ingin menghalangi Su Zimo untuk mendaki lebih jauh. Setelah beberapa kali gagal, bangau itu frustrasi. Itu sebabnya jika Su Zimo tidak berhasil menghindari serangan sebelumnya, otaknya mungkin akan hancur oleh cakar burung bangau. Dia tidak berani ceroboh melawan iblis roh pendirian yayasan tahap awal yang marah. Itulah mengapa dia membuat si kecil gendut ke posisi gendongan sehingga dia bisa memiliki 2 tangan untuk melawan iblis itu. Dalam semua keadilan, Su Zimo baru berada di bagian ketiga dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan belum menjadi tandingan roh iblis, bahkan jika itu hanya pada tahap awal pendirian yayasan. Namun, tujuan Su Zimo bukanlah untuk bertarung habis-habisan dengan bangau itu. Sebaliknya, dia hanya ingin mengelak dan mencapai puncak. Dengan itu, segalanya menjadi lebih sederhana. Swoosh! Bangau itu terjun sekali lagi saat mata Su Zimo bersinar terang. Mendorong kakinya, dia terus melangkah secara horizontal di dinding halus puncak saat dia menghindari serangan bangau sambil memanjat dengan cepat. Retakan, retakan, retakan. Jari dan kaki Su Zimo menggali jauh ke dalam bebatuan. Kecepatannya tidak kalah dengan saat dia di tanah. Gak. Ketika burung bangau itu melihat hal itu, ia semakin murka saat terbang melintasi langit dan meledak seperti roket, muncul di belakang Su Zimo dan menyerang tanpa henti dengan cakar dan paruhnya. Paruhnya yang panjang bahkan lebih tajam dari pedang terbang sehingga setiap colekan mengirimkan suara dering yang tajam bergema melalui telinga Su Zimo. Selama paruh itu menembusnya, pasti akan ada lubang berdarah di tubuhnya. Lemak kecil itu sangat ketakutan sehingga dia menggigil dengan mata tertutup rapat. Su Zimo mengelak berulang kali saat tendonnya berteriak. Dengan setiap ekspansi dan kontraksi tunggal, darahnya akan terisi saat tendon besarnya mengejang secara intens, mendorong tubuhnya hingga batasnya. Hanya dengan menggunakan persepsi rohnya, Su Zimo menghindari serangan bangau berkali-kali sambil terus mendaki. Teriakan bangau semakin tergesa-gesa dan bahkan ada sedikit niat membunuh. Dia semakin dekat ke puncak-puncak. Di saat yang sama, serangan bangau juga semakin ganas. Saat kedua anak Dao melihat segala sesuatu yang terungkap dari atas puncak, mereka berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk cendekiawan seolah-olah merekalah yang diserang tepat pada saat itu.
Pria dan bangau itu saling bersaing di puncak yang curam. Meskipun pria itu sepertinya tidak bisa melawan, itu masih sangat berbahaya dan intens. Sedikit lebih lambat dan cendekiawan itu bisa saja mati di cakar bangau. Wen Xuan dan Xuan Yi memiliki ekspresi yang sama suramnya di wajah mereka saat mereka menonton dengan lekat-lekat, bersiap untuk menyelamatkannya jika perlu. Untuk berpikir bahwa cendekiawan itu masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk dapat terus mendaki sambil bertahan dari serangan lil bangau kami, nada suara Xuan Yi agak kagum. Wen Xuan berkomentar dengan sungguh-sungguh, jika saya tidak salah, busur dan pedang di pinggang cendekiawan terbuat dari benda spiritual. Meskipun itu adalah senjata roh semu, beratnya lebih dari 1 ton jika digabungkan. Ucapan Wen Xuan memiliki arti yang jelas di baliknya, jika Su Zimo tidak membawa busur kristal sanguinis dan saber bulan dingin, dia akan menjadi lebih gesit dan bahkan mungkin telah mencapai puncak-puncak sekarang. Wen Xuan dan Xuan Yi saling bertukar pandang. Ada konsensus umum ketika sebuah pikiran melintas di benak mereka. Sarjana ini, menarik. Eternal Secret King, Chapter 68. Bab 68, Mendaki Puncak. Bagaimana anak ini melatih tubuhnya? Tingkat kegesitan, harmoni, dan kelenturan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Spirit Beast. Geraknya mirip kera dan ular sanca, tapi banyak perbedaannya. Dia mungkin mempelajarinya dengan mengamati binatang buas. Sepertinya anak ini agak berbakat. Aku bertanya-tanya berapa banyak kesengsaraan dari formasi 8 distresses yang bisa dia lewati. Saat itu, baik Wen Xuan dan Xuan Yi membeku dengan ekspresi terkejut. Wen Xuan bergumam pelan, formasi 8 distresses diatur di dalam jurang di bawahnya. Jika anak laki-laki ini benar-benar mendaki puncak, bukankah itu setara dengan dia melewati formasi 8 kesusahan? Di permukaan, tahap kehidupan dan kematian ketiga sekte etiril adalah bagi para pembudidaya untuk naik ke puncak. Namun, pada kenyataannya, mereka telah menetapkan rintangan dan itu dimaksudkan agar semua orang jatuh ke ranah formasi 8 distress di dalam jurang. Itulah alasan mengapa anak gendut itu hampir keceplosan di awal. Lagi pula, tidak ada yang bisa naik ke puncak. Hanya mereka yang berhasil melewati kesengsaraan hidup dan mati dalam formasi 8 distresses akan dikirim ke puncak-puncak di mana mereka dapat bergabung dengan sekte tersebut. Jika mereka gagal dalam 2 kesengsaraan, mereka akan dipindahkan keluar dan tidak akan dapat bergabung dengan sekte tersebut. Pada saat yang sama, para pembudidaya itu sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi, hanya merasa beruntung bahwa mereka tidak mati. Formasi 8 kesengsaraan adalah jenis formasi ilusi yang terdiri dari 8 kesengsaraan, hidup, usia, penyakit, kematian, bertemu dengan apa yang mereka benci, berpisah dengan apa yang mereka cintai, cinta yang tidak tercapai dan semua penyakit dari 5 skanda Buddhisme. Ada 2 alasan mengapa mereka harus berbelit-belit dengan meminta para pembudidaya untuk mendaki puncak sebelum menjatuhkan mereka. Pertama, puncak yang curam pertama-tama akan menghalangi para pengecut dan mereka yang kurang tekad. Kultivasi abadi adalah tindakan menentang surgawi dan merupakan jalan yang sangat sulit. Bahkan jika mereka yang memiliki tekad baja dan keberanian tidak dapat mencapai titik akhir, tidak ada ruang untuk pengecut sama sekali. Kedua, jika setiap orang siap secara mental bahwa mereka akan dihadapkan dengan formasi 8 distresses, alam ilusi tidak akan dapat menyihir mereka sehingga dengan mudah sekte etiril tidak akan dapat mencapai tujuan penuh mereka. Di dunia kultivasi, baik itu keterampilan atau formasi ilusi, pasti akan ada celah yang berbeda untuk itu. Jika pihak yang terpengaruh dapat mempertahankan ketenangan dan kewaspadaan mereka, mereka akan dapat melihatnya dan tidak akan tersihir olehnya. Namun, dengan mengiring masa ke puncak sebelum mengalahkan mereka, tidak ada yang akan siap dan ketika mereka dihadapkan pada kematian, mereka pasti akan panik sebelum memasuki formasi 8 distresses dari jurang. Saat itu, dengan semua orang menganggap bahwa mereka sudah mati, mereka kemudian akan menerima dunia ilusi dan melewati kesengsaraan maut. Begitu mereka melewati kesengsaraan kematian dan bertahan melalui kesengsaraan hidup, mereka akan dianggap telah melewati tahap ketiga ujian sekte etiril dan akan dapat bergabung dengan sekte tersebut. Tentu saja, ada 8 kesengsaraan pada formasi 8 kesusahan dan semakin banyak kesengsaraan yang bisa dilewati, semakin baik. Ini bukan hanya tes sederhana, itu adalah ritus peralihan untuk pikiran. Bagaimanapun, setiap orang harus menanggung rasa sakit dari 8 kesusahan dalam hidup mereka dan para pembudidaya tidak terkecuali. Namun, masalah telah muncul. Jika Su Zimo berhasil naik ke puncak, tahap ketiga sekte etiril tidak akan sia-sia. Wen Xuan merendahkan suaranya lebih jauh dan berkata, biarkan aku menyerang dan menjatuhkannya secara diam-diam. Kita tidak bisa melawan aturan sekte dengan menerima seseorang yang belum melewati tahap ketiga. Xuan Yi menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Apapun, saat ini, sejujurnya aku penasaran apakah dia bisa naik ke puncak hanya dengan kekuatannya sendiri. Berhenti sejenak, mata Xuan Yi berbinar saat dia berkata dengan kasar, jika anak laki-laki itu benar-benar berhasil naik, aku akan membuat formasi susunan untuknya sendiri agar dia bisa merasakan formasi 8 distress. Sebagai master puncak Araipik, formasi 8 distresses adalah mahakaryanya. Untuk seorang master puncak untuk menyatakan bahwa dia ingin meletakkan formasi susunan secara pribadi untuk seorang sarjana yang tidak dikenal adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah sekte etiril. Di dinding, pria dan bangau itu masih melakukannya. Su Zimo sudah berkeringat di mana-mana. Matanya tetap cerah seperti biasa, memancarkan pertarungan tanpa akhir di dalamnya. Awalnya, si kecil gendut menutup matanya dan sangat ketakutan. Namun, dia sekarang sangat bersemangat, berteriak dari belakang Su Zimo untuk mengejek bangau. Gak, meskipun mencoba segalanya, bangau itu tidak dapat menghentikan Su Zimo sama sekali. Ditambah dengan ejekan si gendut kecil, itu bahkan lebih marah dan serangannya menjadi lebih ganas. Su Zimo juga terkurung setelah dikejar oleh bangau untuk waktu yang lama. Melihat bahwa dia hanya selangkah lagi dari puncak-puncak, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan sutra pikiran gerhana anaconda sebelum berteriak, burung sialan, ambil ini. Dentang, suara pemotongan yang tajam terdengar di tempat itu. Su Zimo mengambil saber bulan dingin di pinggangnya dan menebas ke atas. Berdebur, cahaya dingin melesat di udara. Tertegun, burung bangau itu tidak lagi berani menyerang Su Zimo saat mengepak dan melarikan diri. Itu tidak menyangka Su Zimo akan bergerak. Lebih dari itu, tidak disangka Su Zimo akan berani mengambil tindakan. Di dalam Ethereal Sect, tidak ada yang berani menggertaknya. Terlepas dari 5 master puncak, bahkan master sekte Ethereal akan menyukainya. Pekerjaan mendorong pelamar sekte potensial ke formasi 8 distresses pada awalnya dilakukan oleh pembudidaya sekte lainnya. Namun, bangau itu dengan sukarela melakukannya karena berpikir itu menarik. Memang, pada awalnya agak menyenangkan melihat orang-orang dikejar ke dalam formasi 8 kesusahan satu persatu. Namun, bangau itu tidak lagi merasa senang setelah bertemu dengan cendekiawan pembawa busur dan pedang ini.
Seekor bulu meluncur perlahan. Meskipun bangau berhasil menghindari serangan itu, saber bulan dingin masih memotong salah satu bulunya. Pemandangan itu menyebabkan dua master puncak yang menonton di atas membeku sesaat, hampir menyerang saat mereka mencengkeram senjata roh mereka dengan erat. Gadis anak itu berani menggertak Lil Bangau. Dia pasti akan mengalami kesulitan di masa depan jika dia diterima di sekte. Baik Wen Xuan dan Xuan Yi memandang Su Zimo dengan sedikit rasa kasihan. Saat itu, Su Zimo tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah tebasan itu, dia sangat gembira saat dia tertawa terbahak-bahak. Burung terkutuk, kau masih terlalu lemah. Kembali dan berlatihlah selama beberapa tahun lagi. Dengan lemparan terbalik, Su Zimo menikam Cold Moon Sabre ke dinding puncak dan dalam satu lompatan cepat, melompat ke pedang dengan ujung jari kakinya. Dia kemudian melompat sambil menarik Cold Moon Sabre keluar dari dinding dengan kakinya. Seluruh proses mengalir seperti air tanpa jeda sama sekali. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di puncak. Menatap bangau yang masih berputar-putar di udara, Su Zimo melambai dan tersenyum. Selamat tinggal. Derek itu masih dalam tahap awal. Dalam tahun manusia, itu tidak lebih dari 8 tahun dan saat itulah yang paling menyenangkan. Meskipun tidak terluka oleh tebasan itu, ia masih merasa kesal karenanya. Melihat tindakan Su Zimo, bangau itu berkedip beberapa kali seolah-olah hendak robek sebelum terbang menuju puncak etiril sambil menangis tanpa henti. Gak, 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 gak. Teriakan bangau bergema melalui etiril peak, membuat banyak orang khawatir. Bukankah Lil Bangau pergi ke puncak depan untuk menggertak mereka? Mengapa terlihat seolah-olah itu yang diintimidasi? Seorang pemuda berambut coklat yang duduk di dalam istana di Elixir Peak bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari sebuah istana di Talisman Peak datanglah seorang wanita parubaya yang tampak dingin. Melihat bangau terbang di udara, dia sedikit mengernyit dan bergumam, ada apa dengan Lil Bangau? Tidak kusangka seseorang dari sekte etiril akan berani menggertaknya. Seorang lelaki tua acak-acakan juga muncul di Weapon Peak. Berpakaian jorok, dia tertawa terbahak-bahak. Beraninya melihat Lil Bangau berada di pihak yang kalah. Menarik, menarik. Eternal Secret King, Chapter 69. Bab 69, Tebasan yang mengejutkan. Su Zimo berbalik dan melihat 4 orang. Dia telah bertemu dengan 2 anak sebelumnya. Selain mereka, ada 2 pembudidaya parubaya dengan aura luar biasa, memandangnya dengan aneh. Su Zimo menduga bahwa mereka berdua pasti senior dari puncak etiril. Menempatkan sedikit lemak, Su Zimo memperhatikan bahwa ada 8 bendera raksasa sekitar setengah tingginya yang ditanam di sekitar masing-masing. Bendera itu memiliki pola misterius yang tergambar di atasnya saat mereka berkibar tertiup angin. Apa itu? Su Zimo mengerutkan kening. Tanpa memikirkan lebih lanjut, dia menstabilkan pernapasannya dan mengatur pakaiannya sebelum menyapa 2 pembudidaya parubaya. Salam, senior. Saya Su Zimo dari negeri Yan. Saya berhasil mendaki puncak dengan keberuntungan. Mengaktifkan. Bahkan sebelum Su Zimo bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh teriakan keras. 8 bendera yang mengelilingi Su Zimo dan sedikit gemuk bersinar terang saat polanya bersinar dengan cahaya yang mempesona. Dalam sekejap mata, Su Zimo merasakan bahaya yang tidak menyenangkan. Hal terakhir yang dia lihat adalah salah satu kultivator parubaya yang menyapu jubahnya dari kejauhan saat energi yang tidak dapat dihalangi meledakkan mereka. Energinya luar biasa dan Su Zimo tidak dapat menahannya sama sekali. Dia tersapu dari puncak dan jatuh, menyaksikan bagian atas puncak menjadi semakin kecil setiap detik. Tubuhnya sama sekali bukan miliknya untuk dikendalikan karena rasa takut mulai tumbuh di dalam dirinya. Bam! Su Zimo jatuh ke dalam jurang dan seluruh tubuhnya remuk. Meskipun tubuh fisiknya jelas hancur, Su Zimo masih sadar sepenuhnya. Gelombang rasa sakit yang tak berujung melanda dirinya, menggigitnya tanpa lelah saat tendonnya robek dan dagingnya tercabik-cabik. Apa yang terjadi? Su Zimo sama sekali tidak mengerti. Nyatanya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena dia tersiksa oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia tidak pernah mengerti jenis rasa sakit yang akan dialami seseorang saat menghadapi kematian. Ketakutan yang intens ada di antara ujung hidup dan mati. Itu adalah ketakutan yang bisa menyebabkan seseorang hancur. Bagi manusia, hampir naluri bagi mereka untuk takut mati. Jika mereka bahkan bisa mengotori celana mereka dengan mengarahkan pedang ke tenggorokan mereka, betapa menakutkannya menghadapi kematian itu sendiri. Di puncak-puncak, Su Zimo dan si kecil gendut berdiri tak bergerak dengan mata terpejam dan tubuh menggigil, tak satu pun dari mereka jatuh ke dalam jurang. Keduanya sekarang berada dalam ilusi formasi 8 distress yang diaktifkan. Formasi 8 kesusahan ini bahkan lebih kuat dari yang ada di jurang maut karena kaulah yang menciptakannya secara pribadi. Apakah mereka berdua bisa menanggungnya? Wen Xuan bertanya dengan cemas. Xuan Yi menjawab, mari kita tunggu dan lihat. Selama mereka bisa melewati satu kesengsaraan, mereka akan dianggap lulus ujian. Saat itu, 3 sosok muncul di puncak. Mereka bertiga telah lulus ujian formasi 8 kesusahan dari dalam jurang. Setelah melewati kesengsaraan hidup dan mati, mereka diteleportasi ke puncak-puncak. Mereka bertiga tampak pucat seperti spray, berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki saat mereka duduk di tempat yang lemah, tampak tersesat dan linglung. Kedua anak dao itu bergegas dan memberi mereka makan ramuan masing-masing. Begitu mereka mengkonsumsinya, ketiga orang itu terlihat lebih santai saat wajah mereka mulai dipenuhi dengan kehidupan sekali lagi. 2 orang dengan akar roh varian itu tidak buruk. Mereka sudah melewati 3 kesengsaraan, tiba-tiba Xuan Yi menyebutkan. Wen Xuan menghela nafas. Dari 8 kesusahan, kehidupan, kematian, penyakit dan usia lebih mudah dilalui. Namun, 4 kesengsaraan selanjutnya lebih berat dari yang lain. Bahkan untuk diriku sendiri yang telah mencapai inti, aku mungkin tidak dapat melewati semua kesengsaraan. Saat dia mengatakan itu, salah satu dari 8 bendera bergoyang dengan lembut sebelum melesat ke langit dengan cahaya yang menyilaukan. Xuan Yi menghela nafas lega dan mengangguk. Tidak buruk, anak laki-laki itu telah melewati kesengsaraan kematian. Petik 2. Sesaat kemudian, pria angkuh dan wanita berbaju putih itu dikirim ke puncak-puncak. Wen Xuan memandang mereka berdua dan tersenyum. Bagus sekali, kalian telah melewati 4 kesengsaraan. Beristirahatlah di samping. Swoosh. Namun bendera besar lainnya bergoyang sebelum meledak ke langit. Cepat sekali. Dia sudah bertahan melalui kesusahan hidup. Xuan Yi terkejut. Kesusahan hidup adalah sesuatu yang setiap orang harus lalui tetapi telah dilupakan. Di dalam rahim, janin akan digulung menjadi bola dengan tangan dan kakinya tidak dapat meregang dan juga tidak dapat bernapas. Itu mirip dengan disegel dalam sangkar yang ketat dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Itu juga alasan mengapa bayi menangis saat mereka dilahirkan. Tak lama kemudian, seberkas cahaya lain menerobos awan. Tepat setelahnya, pancaran cahaya keempat. Ini.
Wen Xuan dan Xuan Yi saling bertukar pandang, keduanya bisa membaca keterkejutan di mata satu sama lain. Dari eliksir pik, seorang pemuda berambut coklat melayang ke langit dan memandangi cahaya dari jauh, mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Cahaya itu berasal dari bendera formasi 8 Distress. Sebenarnya ada seseorang yang bisa meminta Xuan Yi membuat formasi secara pribadi. Dengan sedikit jeda, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak, aku harus memeriksanya. Pada saat yang sama, sebuah bayangan melesat menuju puncak depan dari talisman dan weapon pik. Bam! Sinar cahaya kelima muncul. Tak lama kemudian, seorang pemuda berambut coklat, wanita parubaya berwajah dingin dan seorang lelaki tua acak-acakan muncul di puncak juga. Kelima master puncak dikumpulkan. Swoosh! Sebuah bendera besar berkibar. Sinar cahaya ke-6. Dia sudah melewati 6 dari 8 kesusahan. Kekuatan mental yang luar biasa. Dari mana pemuda ini berasal? Pemuda berambut coklat itu bertanya dengan suara berat. Dia dari negara Yan. Saya tidak tahu apa-apa selain itu, Wen Xuan menggelengkan kepalanya. Wanita berwajah dingin itu menyapu pandangannya ke seluruh tubuh Suzimo dan mengerutkan kening, bertanya, akar roh api. Itu, sepertinya memang begitu. Namun, untuk beberapa alasan, gerbang pengujian roh menolak untuk membiarkannya lewat. Kita bisa mengujinya dengan batu roh lagi nanti, jawab Wen Xuan. Tepat setelah dia menjawab, bam, sinar cahaya ke-7 menembus. Suzimo telah melewati kesusahan ke-7. Sedikit gemuk sudah tergeletak di tanah sambil menangis terseduh-seduh setelah bertahan melalui kesengsaraan hidup dan mati, dia belum menarik dirinya keluar dari rasa sakit yang diterima dari kesengsaraan 8 kesusahan. Selama itu, kedua anak Dao menjelaskan kepada semua orang yang hadir tentang keseluruhan tahap hidup dan mati. Dari 500 pelamar awal yang ganjil, hanya tersisa 6 orang di puncak yang lolos tahap ketiga. Selain pria angkuh, wanita berbaju putih dan sedikit gemuk, 3 sisanya adalah manusia tanpa kiroh. Semua orang memandang Suzimo dengan tatapan rumit. Mereka baru saja mengalami kesengsaraan dari 8 kesusahan secara pribadi dan masih dapat mengingat rasa sakit luar biasa yang telah mereka alami. Tak satu pun dari mereka dapat membayangkan siksaan yang harus ditanggung melalui 7 kesusahan yang berbeda. Xuan Yi berbicara dengan nada muram, kesusahan ke-8 adalah dari 5 skanda. Itu mirip dengan gabungan 7 kesusahan sebelumnya dan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh manusia manapun. Biarkan saya menghilangkan formasi agar anak itu tidak terluka. Dia baru saja akan bergerak ketika sinar cahaya ke-8 bersinar. Itu sangat mempesona di puncak dan menerangi separuh langit di atas mereka. Pada saat yang sama, Suzimo tiba-tiba membuka kedua matanya dan dengan niat membunuh yang membara, dia mencengkeram Cold Moon Sabre-nya secara terbalik dan menebas ke depan. Itu adalah tebasan yang menakjubkan. Tebasan tunggal itu bahkan lebih terang dari sinar ke-8 yang menutupi seluruh puncak. Itu diarahkan tepat ke Xuan Yi dengan maksud yang sangat dingin sehingga udara di puncak sepertinya membeku dan menjadi basi. Kelima master puncak langsung tertegun. Lagi pula, tebasan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Ekspresi Xuan Yi tidak berubah. Mengulurkan jarinya, cahaya memancar dari ujungnya saat dia mengetuk saber bulan dingin dengan lembut. Dentang, Cold Moon Saber dikirim terbang. Tubuh Suzimo tersentak saat dia mundur beberapa langkah dan hampir tergelincir dari puncak. Ketika dia melihat jurang di bawah lapisan awan di bawahnya, Suzimo perlahan terbangun dan menyadari bahwa semua yang dia alami hanyalah ilusi. Tatapan 5 master puncak yang memandang Suzimo berubah perlahan. Eternal Secret King, Chapter 70. Bab 70, bergabung dengan puncak ethereal. Hal yang benar-benar mengejutkan kelima master puncak bukanlah fakta bahwa Suzimo telah bertahan melewati 8 kesusahan. Itu tebasannya. Sebagai inti emas yang disempurnakan, mereka berlima bisa merasakan jenis energi yang dibawa oleh tebasan itu, kekuatannya telah melampaui bahkan kekuatan penuh dari prajurit penyempurnaan Ki yang disempurnakan. Untuk manusia biasa yang melampaui kekuatan prajurit penyempurnaan Ki yang disempurnakan hanya dengan semburan tubuh fisiknya, fenomena macam apa itu? Itu adalah bukti bahwa tubuh pria ini sekuat binatang roh. Bahkan, dia bahkan mungkin bisa menandingi setan roh yayasan pendirian tahap awal. Bukan hanya itu, tebasan Suzimo membawa niat membunuh yang berat. Pria ini pasti telah membunuh beberapa kali untuk menampilkan tebasan seperti itu. Namun, bagaimana mungkin seorang manusia bisa membunuh berkali-kali? Selain itu, keterkejutan mereka datang dari kenyataan bahwa Suzimo berani menyerang Xuan Yi dengan ketegasan yang begitu tegas. Orang harus mengerti bahwa Suzimo hanyalah manusia biasa. Namun, Xuan Yi adalah inti emas yang disempurnakan, master puncak dari Arai Peak. Bagi manusia biasa, dia adalah apa yang mereka definisikan sebagai makhluk abadi. Namun, tebasan Suzimo bertujuan untuk membunuh makhluk abadi. Mengapa kamu menyerangku? Tatapan Xuan Yi cerah saat dia menatap Suzimo dan bertanya dengan muram. Saat ini, Suzimo menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi dan semua yang dia alami hanyalah halusinasinya. Menundukkan kepalanya, dia menjawab, aku salah mengira kamu sebagai orang yang memukulku untuk mendorongku keluar dari puncak. Oleh karena itu, serangan itu. 5 master puncak telah mengharapkan jawaban itu. Namun, jawaban itu juga meresahkan pada saat yang sama. Ini adalah pria yang tidak bisa dijinakkan. Apakah pihak lain itu abadi atau ada orang kuat yang mendukungnya? Selama pria ini tersinggung, dia akan membunuh pihak lain. Bagi mereka, Suzimo seperti pedang bermata dua. Tegas dan tajam, dia tidak hanya bisa membunuh, dia juga bisa melukai mereka. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi keberuntungan atau bencana menerima seseorang seperti ini ke dalam sekte. Namun, Suzimo memiliki ketabahan mental yang sangat langka sehingga dia bahkan mampu bertahan melalui kesengsaraan dari 8 kesusahan. Akan sulit bagi Ethereal Peak untuk menyerah pada bakat langka seperti itu. Selain itu, Suzimo telah melewati ketiga tes sekte tersebut. Saling bertukar pandang, kelima master puncak tidak dapat mengambil keputusan. Biasanya, Master Spirit Peak, Wen Xuan, pasti akan menjadi orang pertama yang menerima seseorang seperti itu. Namun, dia tetap diam saat ini. Merenung dalam diam, Wen Xuan mengambil batu penguji roh dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Suzimo. Uji akar rohmu lagi. Suzimo mencengkeram batu penguji roh dengan erat. Itu bersinar merah dan memancarkan panas. Kelima master puncak mengangguk setuju. Elemen api, akar roh surga. Itu benar. Sebelum pikiran itu berlalu, batu penguji roh berubah menjadi abu dan berhamburan dari ujung jari Suzimo. Semua orang tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Anak gendut itu menunjuk ke arah Suzimo dengan gelisah. Tuan Puncak, lihat, saya tidak berbohong. Meskipun kelima master puncak adalah inti emas yang disempurnakan, mereka belum pernah melihat orang yang bisa mengubah batu penguji roh menjadi abu hanya untuk ujian.
Itu aneh. Tiba-tiba, suara berwibawa menggelegar di kelima pikiran mereka. Pemuda ini memiliki niat membunuh terlalu banyak dan terlalu kurang ajar. Karena dia memiliki akar roh api, kita dapat membiarkan dia bergabung dengan puncak senjata untuk mempelajari lebih lanjut tentang kerajinan memurnikan senjata. Kita bisa membuat rencana lain untuknya setelah kita menghilangkan sebagian dari agresivitasnya. Suara itu berasal dari Master Sekte Ethereal Peak. Selain 5 Master Puncak, tidak ada orang lain yang tahu apa yang sedang terjadi. Master Puncak Weapon Peak adalah lelaki tua yang acak-acakan itu. Dia mencibir pada Suzimo. Ayo, ikuti aku kembali ke Weapon Peak. Mulai sekarang, Anda akan menjadi murid percobaan dari Ethereal Peak. Anda akan berada di bawah saya. Dipahami. Suzimo mengangguk. Pria angkuh, wanita berbaju putih, dan sedikit gemuk dilantik ke Spirit Peak secara alami sementara 3 manusia yang tersisa ditugaskan ke Elixir, Arai, dan Talisman Peak. Melambaikan jubahnya yang berminyak, lelaki tua yang acak-acakan itu mengumpulkan Suzimo dan meninggalkan puncak. Tak lama kemudian, Suzimo dibawa ke Weapon Peak saat lelaki tua yang acak-acakan itu berkata, aku tuanmu mulai sekarang. Kami tidak memiliki begitu banyak aturan di sini di Weapon Peak. Anda bisa memanggil saya Pak Tua. Suei, iya kamu, kemarilah. Pria tua yang acak-acakan itu memberi isyarat kepada seorang murid yang lewat di dekatnya. Pria bernama Suei itu lemah dan kurus. Berlari, dia menganggukkan kepalanya ke lelaki tua yang acak-acakan itu dan menyapa dengan sopan, Tuan. Suzimo di sini baru saja bergabung dengan sekte dan dia adalah adik laki-lakimu. Dapatkan dia salah satu lencana sekte dan barang-barang kami untuk murid percobaan sebelum memilih tempat tinggal gua. Setelah memberikan instruksinya, lelaki tua yang acak-acakan itu melambaikan jubahnya dan pergi. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kakak, sapa Suzimo dengan kepalan tangan. Suei tersenyum dan melambai. Tidak apa-apa, jangan berdiri dengan sopan. Dia membawa Suzimo ke depan loteng ayam yang megah dan memperkenalkan, ini adalah kamar senjata roh puncak eliksir kami. Jika salah satu murid percobaan dari 5 puncak menginginkan senjata roh, mereka harus menukarnya dengan menggunakan poin kontribusi mereka. Untuk menukar batu roh, eliksir, dan manual kultivasi, seseorang juga harus menggunakan poin kontribusi. Bagaimana Anda mendapatkan poin kontribusi? Tanya Suzimo. Ada prasasti misi dalam 5 puncak yang akan disegarkan dengan misi baru setiap saat. Semakin besar kesulitan misi, semakin banyak poin kontribusi yang mereka berikan. Suei membawa Suzimo ke kamar senjata roh dan menyapa penjaga tua itu, senior, ini adalah murid baru dari puncak senjata dan dia ada di sini untuk lencana sekte. Oh, nama. Penjaga tua itu membuka matanya yang mengantuk dan bertanya dengan lemah. Suzimo. Dari tas penyimpanannya, penjaga tua mengambil lencana giok panjang di mana satu sisi terukir dengan pola misterius dan sisi lain halus dan kosong. Dengan kukunya yang tajam, penjaga tua itu menembakkan aliran kiroh dan menulis dengan huruf kursif, Suzimo. Melemparkan lencananya, penjaga tua itu kembali tidur. Suzimo mengambil lencana itu dan memeriksanya untuk mengetahui bahwa tidak ada yang luar biasa tentangnya. Suei tersenyum. Adik laki-laki, jangan meremehkan lencana sekte ini. Memegangnya memberi Anda kebebasan masuk dan keluar dari sekte dan bahkan penghalang kabut yang membingungkan di luar tidak dapat memengaruhi Anda. Suzimo menganggukkan kepalanya dan menyimpannya dengan hati-hati. Tiba-tiba, Suei menamparkan kepalanya sendiri seolah dia mengingat sesuatu. Dia kemudian berbalik dan tersenyum kepada penjaga tua itu. Senior, apakah kamu melupakan sesuatu? Bahkan tanpa membuka matanya, penjaga tua itu membuang tas penyimpanan dengan santai. Menerimanya, Suei memberikannya kepada Suzimo. Adik laki-laki, ada manual untuk spirit peering art dan key condensation bersama dengan 10 batu roh tingkat rendah. Jaga baik-baik. Suei tahu bahwa Suzimo belum menguasai kondensasi ki dan karenanya membuka tas penyimpanan sebelum meletakkan salah satu dari 2 manual di tangan yang terakhir. Dia memanggil pedang terbang dan menyuruh Suzimo melompat ke atasnya. Sesampainya di pertengahan puncak, dia menunjuk ke deretan gua tempat tinggal. Weapon Peak tidak memiliki banyak murid sehingga banyak tempat tinggal gua kami yang kosong. Pilih saja yang mana yang kamu suka, saudara junior. Petik 2. Mengingat bahwa dia harus mengembangkan Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, Suzimo memilih yang terpencil di sudut sebagai rumahnya di Ethereal Peak.